Halo teman-teman, mudah-mudahan masih bersemangat. Video kali ini membahas tentang verbal silogisme bagian yang keempat. Silahkan ditonton dulu bagian 1, 2, dan 3 bagi yang belum menonton. Verbal silogisme ini juga disebut dengan kemampuan penarikan kesimpulan atau kemampuan penalaran logis. Jadi dalam video ini nanti, sesekali saya menyatakan silogisme, kadang-kadang saya menyatakan penarikan kesimpulan, dan kadang-kadang saya menyatakan penalaran logis. Itu semua maknanya adalah sama. Baik, selamat menyaksikan video tentang verbal silogisme bagian yang keempat. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout lengkap dengan video pembahasan. Kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal penalaran logis yang tidak memuat kata jika maka. Karena ini sudah kita bahas pada video pertama. Kemudian semua dan sebagian ini kita bahas pada video kedua dan ketiga. Nah, sekarang pada video bagian 4 tentang penalaran logis atau logika kita bahas di sini ya. Nah, maksudnya tidak ada jika maka di soal, tidak ada juga semua sebagian di soal. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Oke, mari kita lihat. Oke, ini contoh soalnya, soal ke-17. Soal pertama sampai 16, bagi yang belum lihat, silahkan lihat di video kita sebelumnya. Oke, di sini disebutkan mustahil supir bus bisa menerbangkan pesawat. Berarti semua supir bus itu tidak bisa menerbangkan pesawat ya. Jadi kalau di dalam logika itu kalau tidak ada disebutkan kata semua, tidak disebutkan kata sebagian, itu artinya adalah semua. Oke, kemudian hanya pilot yang bisa menerbangkan pesawat. Berarti selain pilot tidak bisa. Oke, sekarang kita lihat opsinya. Anton seorang pilot, pasti Anton tak bisa mengemudikan bus. Nah, ini salah. Kenapa? Karena pilot bisa menerbangkan pesawat, tapi tidak ada keterangan kalau pilot tidak bisa menerbangkan, kalau pilot tidak bisa mengemudikan bus, gitu ya. Tapi kalau supir bus tidak bisa mengemudikan pesawat atau menerbangkan pesawat, ada keterangannya nih di kalimat pertama ya. Nah, tapi kalau pilot tidak bisa mengemudikan bus, tidak ada disebutkan di sini. Oke, sehingga yang A salah. Mustahil seorang pilot bisa mengemudikan bus, ya ini sama seperti A. Ya, tidak ada keterangan pilot bisa atau tidak bisa mengemudikan bus, sehingga seperti aturan umum yang nomor 2, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan. Supir bus tak bisa menerbangkan pesawat. Oke, benar ya. Nah, karena memang disebutkan mustahil supir bus bisa menerbangkan, ya benar. Pilot tak bisa mengemudikan bus, ya ini sama seperti A dan B, tidak ada keterangan itu. Hanya supir bus yang bisa mengemudikan bus, tidak ada keterangan ini. Ya, yang ada hanya pilot yang bisa menerbangkan pesawat. Di sini pun tidak disebutkan hanya supir bus yang bisa mengemudikan bus, tidak kan? Nah, itu sehingga jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hampir semua petenis pria berkebangsaan Spanyol berwajah tampan. Oke, jadi kalau dia berkebangsaan Spanyol, maka dia berwajah tampan. Tapi lihat, katanya adalah hampir semua, bukan semua. Artinya ada juga yang tidak tampan. Nah, Dias berusia 36 tahun. Dias adalah petenis pria berkebangsaan Spanyol. Oke, Dias ini adalah Spanyol. Kalau dia Spanyol tadi, wajahnya tampan. Hampir semua ya. Oke. Dias pastilah berwajah tampan. Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini tidak bilang semua. Hampir semua. Jangan-jangan Dias ini yang
tidak tampannya begitu. Sehingga tidak bisa kita pastikan dia tampan. Dia sudah terlalu tua untuk ukuran seorang petenis dan karena itu pastilah wajahnya tidak tampan. Nah, tidak bisa juga kita pastikan dia tidak tampan gitu ya. Jangan-jangan dia adalah yang di sini nih yang termasuk sebagian besar tadi, yang hampir semua berwajah tampan tadi. Oke, kemudian kemungkinan besar dia berwajah tampan. Nah, ini nih jawabannya. Kemungkinan besar. Nah, jadi kalau hampir semuanya tampan, maka kemungkinan besar Dias itu juga tampan. Oke, jawabannya C. Kalau D, mustahil Dias yang sudah tua itu berwajah tampan. Ini juga salah. Hanya sedikit petenis pria tua yang berwajah tampan. Namun karena Dias berasal dari Spanyol, pastilah dia tampan. Nah, kata pastilah itu yang buat salah. Karena di sini keterangannya bukan semua ya, tapi hampir semua. Berarti ada juga yang tidak tampan. Oke, sehingga jawabannya adalah C. 19. Merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. Nah, kesimpulannya beberapa burung terbang ke utara. Oke, jawabannya adalah A, langsung ketemu ya. Karena merpati ini adalah salah satu jenis burung gitu ya, dan dia terbang ke utara. Berarti beberapa burung terbang ke utara. Beberapa di sini maksudnya ya burung kan banyak. Nah, yang merpati, khusus merpati, misalkan ini burung nih, ini burung. Oke, ini yang dua ini misalkan merpati. Ini misalkan burung apa ya? Burung beo misalnya. Nah, ini burung yang lain misalkan ya. Oke. Nah, ada merpati, ada beo, dan ada burung yang lain. Kemudian merpati terbang ke utara. Yang dua ini terbang ke utara. Oke, sehingga kesimpulan beberapa burung terbang ke utara. Benar nih, yang ini yang terbang ke utara. Yang lain? Nah, yang lain ya kita tidak tahu karena memang tidak disebutkan gitu ya. Yang pasti beberapa itu arti maksudnya adalah merpati terbang ke utara. Semua burung adalah merpati? Ya salah lah. Ya, tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. Ya, jelas-jelas merpati adalah burung. Kenapa disebut di sini bukan gitu ya? Salah. Burung bukan merpati. Wah, ini salah juga. Oke, tidak ada keterangan bilang itu. Tidak semua burung merpati terbang ke utara. Salah. Karena di sini sebut merpati terbang ke utara. Nah, ini ya, kalau tidak disebutkan kata semua itu artinya semua gitu. Nah, berarti E salah. Sehingga jawaban yang benar itu adalah A. Oke. Nomor 20. Mustahil seorang wanita punya jenggot. Oke, berarti tidak ada wanita berjenggot. Tidak setiap pria punya jenggot. Tidak setiap pria punya jenggot. Berarti ada yang punya, ada yang tidak. A berada di kamar gelap dan hanya terlihat dagunya yang tidak berjenggot. Oke, A ada di kamar gelap dan yang terlihat hanya dagunya, dan pas dagunya itu tidak berjenggot. Nah, maka oke, saya kasih ilustrasi misalkan begini. Ini ada wanita. Oke, ini ada wanita. Oke, wanita ya. Kemudian di sini ada pria. Oke, pria itu banyak, tapi perwakilan kita bikin dua saja ya. Sama wanita juga. Oke, di sini katakan mustahil seorang wanita punya jenggot. Berarti tidak ada satupun di antara dua ini yang punya jenggot. Oke. Nih. Tidak setiap pria punya jenggot. Tidak setiap pria punya jenggot. Berarti ada pria punya jenggot, ada yang tidak. Oke, ini yang tidaknya. Ini kita yang punya jenggotnya. Oke, kita kasih ini ya. Nah, bayangkan sajalah ini dagunya. Oke, lalu A berada di kamar gelap dan hanya terlihat dagunya yang tidak berjenggot. Ini adalah A. Nah, gambarnya kayak gini. Terlihat dagu tapi tidak ada jenggot. Ada jenggot, gambarnya kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang A ini pertanyaannya, apakah A itu pria atau wanita? Nah, kan kalau kita lihat gambarnya, bisa jadi A ini adalah ini, pria. Bisa jadi juga A ini adalah wanita. Nah, ini ya. Bisa jadi salah satu di antara yang tiga ini. Jadi dia bisa pria, bisa wanita. Oke, sekarang kita lihat A bukan pria. Wah, salah. Karena bisa jadi A itu kan tidak berjenggot. Bisa jadi ini nih, pria yang tidak berjenggot. Karena tidak semuanya berjenggot pria di sini kan. Nah, sekarang
Mustahil A seorang wanita. Tidak mustahil, bisa jadi saja. A pasti pria, tidak pasti ya. Bisa jadi perempuan atau wanita. A pasti wanita, tidak juga. Jangan-jangan A inilah pria tadi, pria yang tidak berjenggot. Sehingga kesimpulannya A bisa seorang pria dan bisa pula seorang wanita. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Oke, bagus sekali bagi yang benar. Oke, terakhir. Bila makan di warung bakpia harus bayar kontan. Erik lapar dan tidak punya uang siang ini. Oke, dia lapar tapi nggak punya uang. Sementara kalau mau makan di bakpia harus bayar kontan. Harus bayar kontan artinya harus punya uang. Sedangkan Erik tidak punya uang. Nah, kita cari yang pas. Erik harus cari akal supaya bisa berhutang. Oke, jangan menambah-nambah kesimpulan. Tidak ada keterangan tentang itu. Bakpia pelit tidak mau diutang. Nah, salah. Erik boleh kok berhutang karena sudah kenal akrab. Tidak ada keterangan tentang itu. Erik bukanlah saudara bakpia, jadi tidak boleh makan dengan cara berhutang. Tidak juga. Erik tidak dapat makan di warung bakpia siang ini. Oke, benar. Kenapa? Karena kalau mau ke bakpia harus bayar kontan. Bayar kontan artinya harus punya uang. Sementara Erik tidak punya uang. Berarti Erik tidak bisa makan di warung bakpia siang ini. Oke, jawabannya E. Oke Bapak Ibu, demikian pembahasan soal kita tentang tes penalaran logis dan tes logika. Total semuanya ada 4 video, silahkan ditonton keempat-empatnya.